Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati semua yang hadir, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, juga ustaz-ustaz, saudara-saudari dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini seperti biasa sekali lagi kita bertemu dalam siri-siri tazkirah ataupun kuliah dengan tujuan yang pertama sekali kita ingin menambahkan ilmu pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan untuk kita tahu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu pengetahuan yang dapat menambahkan iman kita. Ilmu pengetahuan yang dapat kita ini takut kepada Allah, dan juga ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, kerana kita ini semua sudah maklum, kita ini termasuk saya tidak lama hidup di dunia. Kita ini tak kira laki-laki atau perempuan, kanak-kanak kah, dewasa kah, tak lama hidup di dunia. Kadang-kadang kita rasa lemah badan, betul tidak? Kadang-kadang kita rasa letih, sakit kepala, sakit pinggang, sakit kaki. Walaupun ada iklan cakap, kamu rasa aku sakit kepala kan? Ada iklan macam tu kan? Kamu rasa aku sakit kepala? Itu tetap kita sakit, sebab kita makhluk. Kita makhluk yang Allah jadikan, yang kita ini akan satu masa nanti akan kembali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematiannya. Setiap yang bernyawa. Jadi setiap bernyawa itu bukan setakat haiwan, ya, ataupun binatang, tapi kita manusia ni, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, perjalanan kita ini jauh. Kita selalu sebut di antaranya adalah kita bermusafir ini dari satu alam ke satu alam, dan sekarang kita berada di alam dunia ini. Kita akan menempuh lagi alam seterusnya, yaitu alam barzah, yang lebih hebat, yang lebih luas daripada dunia ini. Sama ada kita masuk ke alam barzah itu kita selamat ataupun tidak. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak selamat, bagaimana tuan-tuan? Sebab itu ketika kita belum masuk ke alam barzah, kita masih ada di atas dunia ini, masih belum terlambat. Masih belum terlambat untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Masih belum terlambat untuk kita menambahkan amal soleh kita. Masih belum terlambat untuk kita meningkatkan iman kita, ya, menguatkan iman kita untuk kembali ke sana, ke alam barzah. Kata para alim ulama, sesiapa yang di alam barzah, ya, dia berjaya, maka alhamdulillah, mudahlah besok di akhirat, ya, di alam akhirat mudah besok kalau dia berjaya di alam barzah. Tetapi kalau di alam barzah dia tidak berjaya, maka hanya rahmat Allah sahajalah yang dapat menyelamatkan dia besok di akhirat, di satu alam yang lebih hebat, lebih gagah, lebih besar daripada dunia ini. Sebab itu kita sentiasa sedar bahawa kita ini di dunia ini bersifat sementara. Maka sebab itu kita kena banyak belajar ilmu pengetahuan untuk menambahkan iman kita, dan juga untuk kita memperbanyakkan bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal
dan sebaik-baik bekal itu adalah amalan takwa. Tadi ketika sembahyang maghrib dan sekarang pun kita dengar bunyi, ya, bunyi apa? Guruh di langit, bunyi petir. Kalau kita sedar bahwa itu adalah di antara ciptaan-ciptaan Allah, ya, dan kadang-kadang kita pun zaman kanak-kanak takut sampai tutup telinga, takut tuan-tuan. Ini baru di dunia, dalam keadaan kita ramai pun kita takut. Bayangkan kalau kita berada di alam barzah, seorang-seorang, sendiri-sendiri, dalam keadaan gelap gelita, tidak ada kawan, tidak ada teman. Ya, kata para alim ulama, ketika jasad kita masuk ke alam barzah itu ataupun ke dalam kubur itu, pertama sekali yang akan dimakan oleh ulat adalah biji mata kita ini. Kenapa? Sebab biji mata kita ini lembut, senang dimakan oleh ulat. Barulah yang lain-lain. Hinggalah jasad kita hancur di situ, kembung, busuk dan hancur. Itulah hakikat manusia. Hakikat kita ini, kita akan kembali. Sebab itu kita tuan-tuan, termasuk saya, tidak boleh menambil dadah. Aku hebat, aku kaya, ya, hingga kita lupa akhirat. Tidak boleh. Kerana satu masa nanti kita akan ke akhirat. Yang suka akhirat ke akhirat, yang tidak suka pun tetap ke akhirat. Itu tujuan kita. Ya. Sebab itu di alam barzah ini, satu alam, kata ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah satu alam yang mana kalau orang itu mati soleh, ya, selamatlah dia di alam barzah. Selamat, ya, tempat rehatnya di alam barzah. Di dunia dia berjuang, jihad fi sabilillah, siang malam beribadah kepada Allah. Di samping itu menjalankan tanggung jawab kepada anak dan isteri. Kemudian dia kembali menemui Allah, dia rehat di alam kubur, di alam barzah. Di alam barzah tidak ada lagi yang dinamakan ibadah. Tidak ada lagi orang baca Quran, sembahyang sunat ke apakah, tidak ada. Tidak ada bersembahyang jemaah begini, tidak ada. Sudah putus, ya. Kecuali kalau kita masuk ke dalam alam barzah, kata hadis Nabi Muhammad SAW, kita ini kalau sudah mati akan terputus segala amalan melainkan 3 saja. Kita ini kalau kita mati, putus amalan kita. Di dunia kita beribadah, ya, dengar kuliah, berzikir, bertasbih, berjuang, berjihad. Tapi bila masuk alam barzah, terputus amalan melainkan 3 perkara. Yang pertama, anak yang saleh. Anak yang saleh. Kalau kita ada anak yang saleh, alhamdulillah. Anak saleh yang mendoakan ibu dan ayahnya. Anak saleh itu yang terdidik dengan iman dan Islam, paham agama. Kemudian kita besok kembali ke alam barzah, dia duduk, dia doakan ibu dan ayahnya. Ya, setiap hari, setiap sembahyang, 5 waktu dia doakan ibu dan ayahnya. Untung kita tuan-tuan, dia baca Quran, dia hadiahkan yang ibu dan ayah. Untung kita. Dia sedekah, ya Allah, ini duit ini aku hadiahkan untuk ibu dan ayahku, ya Allah, di alam barzah. Bagus. Tapi bayangkan kalau kita tidak ada anak yang saleh, anak yang derhaka. Di dunia dia derhaka kepada ibu dan ayah, kita mati lagi disuka. Suka dia. Bila kita mati suka dia, enjoy sana enjoy sini, bersukaria di atas muka bumi. Yang dapat bahagian dosanya adalah kita, ibu dan ayah, di alam kubur, menderita kita. Jadi kalau kita tidak ada amalan, maka kita tidak ada yang kita bawa di alam kubur. Jadi tuan-tuan, kalau kita, kata ulama, kalau kita masuk alam kubur ini, ya, terlanjur cerita pasal alam kubur ini, maka kita akan ditemani kalau kita orang soleh. Siapa teman kita? Bukanlah sahabat kita ataupun istri yang tersayang, walaupun ketika dulu, ketika baru berumah tangga, ya, kita tidak akan terpisah walaupun gunung walaupun lautan api sanggup ku renangi, dia kata. Gunung berapi sanggup ku daki. Tapi ketika kita mati tuan-tuan, sanggup dia masuk dalam kubur? Sorry lah, tidak sanggup dia masuk dalam kubur. Bahkan kadang-kadang dia yang awal-awal balik setelah dikubur. Imam dan tunggang gali kubur menggali kubur, dialah yang awal-awal. Kadang-kadang lah, tidak semua. Jadi kalau kita orang yang saleh, yang menemani kita besok di alam barzah, alam kubur adalah amal kita. Dalam hadis yang sahih mengatakan, kita terkejut, ya, di sebelah kita ada seperti kita, hampir sama wajah kita, cantik, handsome, jelita kalau wanita lah. Kita pun bertanya, siapa kamu?
Dia kata, akulah amalan baikmu ketika di dunia dulu. Akulah amalan baikmu ketika di dunia dulu. Amalan salehmu, zikirmu, ibadahmu, salatmu, berjuangmu, berjihad, bersedekah dan sebagainya. Akulah. Alangkah gembiranya orang itu, tuan-tuan, berada di alam barzah ditemani dengan amalnya. Maka dia kata, janganlah takut ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, dan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, maka amal itulah yang menjawab. Bukan jasad kita, tuan-tuan. Jasad kita sudah kaku, jasad kita sudah lembek, mana boleh menjawab. Yang menjawab itu amal. Yang menjawab itu amal, bukan kita. Amal, jasad kita sudah habis. Amal kita, tuan-tuan, amal inilah. Amal ini kita akan dapat lihat nanti di alam barzah dan di akhirat. Kata para alim ulama, amal itu kita akan nampak, betul-betul nampak nanti di akhirat. Di alam barzah kita nampak amal kita, dari akhirat pun nampak amal kita. Tetapi bayangkan, tuan-tuan, sekiranya kita tidak beramal di dunia ini, kita derhaka kepada Allah, kita tidak mengerjakan salat, kita tidak berjuang, tidak berjihad dan sebagainya, bahkan di kubur pun kita ada kawan juga, ada teman juga. Kita terkejut melihat seorang seperti kita yang buruk mukanya, huduh wajahnya, busuk baunya, menakutkan dalam kubur. Surah kita seorang-seorang ditemani dengan orang yang busuk badannya, baunya, huduh mukanya, buruk rupanya. Kita pun bertanya dalam keadaan takut, siapa engkau? Katanya, akulah amalanmu yang keji. Nah, ini sahih, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita rekaan. Sahih. Setiap saya dan tuan-tuan akan menempuhnya di alam barzah. Maka orang yang mati soleh itu, Allah akan perluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Orang yang mati baik itu diperluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Bahkan dibuka sedikit daripada sebahagian lubang-lubang daripada surga, maka masuklah haruman-haruman surga ke dalam kubur orang-orang yang mati baik, orang-orang saleh. Bergembiralah di sana. Maka kata malaikat, wahai orang yang saleh, wahai kekasih Allah, lihatlah kamu di sini seperti seorang pengantin. Nah, bayangkan, tuan-tuan, bagaimana orang pengantin Raja Sehari, bagaimana keadaannya seharilah, hari pertama, ya, bagaimana keadaan pengantin itu. Seperti pengantin, lihat di tempat yang cantik, ya, diusung orang ke sana kemari. Kalau yang setengah tu dengan paluan kompang, layanan istimewa, makan yang hebat-hebat, tidur yang cantik-cantik. Begitulah keadaan, bahkan lebih hebat lagi di alam barzah, tuan-tuan. Tapi cuba bayangkan kalau seorang itu mati tidak baik, derhaka kepada Allah, dahinya ini tak pernah sujud. Kalau sujud pun setahun 2 kali ataupun seminggu sekali. Subhanallah. Bila ditanya di kubur, ya, siapa Tuhanmu? La adri, aku tak tahu. Aku tidak tahu. Habis. Sebab amalan buruk itu tidak dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Amalan-amalan buruk tidak mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Maka akan disiksa oleh malaikat hingga terbenam dia kepada 7 lapis bumi. Subhanallah, tuan-tuan. Sakit, tetap sakit. Ini belum diceritakan bagaimana besok kita ketika kita sakaratul maut, dicabut nyawa kita, tuan-tuan. Itu memang sakit. Masuk ke alam barzah sakit, double sakit. Orang yang tidak selamat di alam barzah sudah pasti akan sukar untuk selamat di akhirat. Bila ditimbang amalnya di mizan, ya, bagaimana ditimbang amal di mizan? Amal tidak ada, apa yang ditimbang? Sebab itu kita perlukan, ya, pertolongan daripada Rasulullah SAW dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, insya-Allah dia akan dapat syafaatku besok di akhirat. Ini berselawat pun jarang-jarang. Kata piramid, kadang. Nah, ya, jarang-jarang. Jangan, tuan-tuan, banyakkan selawat. Kerana hadis lain Nabi bersabda, orang yang paling hampir denganku besok di akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kalau tidak mampu 1000 kali, 100 kali sehari pun jadilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, jangan malas, ya. Kerana apa? Itulah yang disebut tadi, hakikat kehidupan kita ini, kita akan mati. Tidak ada orang yang tidak ataupun terlepas daripada tidak mati. Cuba cek nenek moyang kita, apakah masih hidup?
Nenek kita dulu sudah mati, tuan-tuan. Dan kita pasti mati. Ini sebenarnya bukanlah menakutkan kita, tidak. Bahkan kata Nabi, ditanya oleh sahabat, siapakah mereka yang paling cerdik? Kata Nabi, orang yang paling cerdik adalah orang yang banyak mengingati mati. Bila dia banyak mengingati mati, maka dia akan banyak beramal ibadah, banyak menuntut ilmu, banyak berjihad, banyak berjuang, kemudian banyak buat amalan-amalan saleh. Tapi kalau dia tidak banyak ingat mati, maka yang dia ingat apa? Dunia. Akhirnya coba lihat berapa ramai orang yang pikir dunia, ya, hingga lupa akhirat. Akhirnya dia mati dalam keadaan apa yang dia amalkan itu. Subhanallah, tuan-tuan.